Diceritakan di dalam bumi Nusantara, seorang raja dari kerajaan Demak yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-15. Ia adalah raja yang bijaksana, toleransi, dan pantang menyerah, yang bernama Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kepemimpinan Raden Patah yang merupakan langkah awal dari pertumbuhan dan penyebaran kerajaan Islam di Pulau Jawa. Raden Patah berusaha mengislamkan masyarakat yang ada di Pulau Jawa, yang masih beragama Hindu dan Buddha. Ia pergi ke Tuban untuk mempelajari agama Islam. Patah, Kulo Kanjeng Sunan. Kamu adalah keturunan penguasa Palembang, jauh-jauh dari seberang sana untuk menuntut ilmu. Sudah lama kamu menimba ilmu di sini. Saat ini kamu sudah cukup untuk melanjutkan cita-citamu. Beribu terima kasih saya ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan untuk berbakti, untuk belajar bersama agama kepada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya. Lihat musuh malah mulia, anak Mas Fatah. Saya senang mendengarnya. Tapi apa yang menjadi cita-citamu sendiri, anak Mas? Saya bercita-cita menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa ini hendaknya menjadi pusat ajaran penyebaran agama Islam, hingga nanti wilayah di beberapa lautan juga ikut menikmati indahnya ajaran Islam Kanjeng Sunan. Masya Allah, sungguh teramat tinggi cita-citamu. Saya sangat mendukungmu, anak Mas Fatah. Baiklah, kamu sudah waktunya untuk melangkah, anak Mas Fatah. Kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru agar cita-citamu untuk menyebarkan ajaran Islam di seluruh Pulau Jawa tercapai. Tapi sebelum itu kamu harus sowan kepada ramamu, Prabu Kertabumi. Samiyana wa ta'na Kanjeng Sunan. Raden Patah menghadap Prabu Kertabumi. Ayahanda, saya di sini untuk meminta sowan. Saya akan menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Jawa dan mendirikan pesantren dan madrasah. Baiklah, Den Mas, aku menghargai jalan yang kau pilih. Jagalah dirimu baik-baik. Matur nuwun Ayahanda. Raden Patah yang memang berniat untuk mendirikan pesantren diberi wilayah di Alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat di Alas Gelagahwangi. Di sanalah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Dari jumlahnya yang hanya puluhan, hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Apa yang sedang kamu lakukan, anak muda? Saya hanya sedang berpikir, Kanjeng. Apa yang sedang kamu pikirkan, wahai anak muda? Apa itu yang kau bawa, Kanjeng? Ini adalah Al-Quran, wahai anak muda. Jika kau membacakannya untukku, Baiklah, dengan senang hati anak muda. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Raden Patah kemudian mendirikan pondok pesantren di Demak. Pendirian pondok pesantren tersebut merupakan salah satu strategi dakwah yang sangat efektif. Raden Patah mendirikan madrasah atau pondok pesantren sebagai langkah awal kegiatan dakwahnya di Gelagahwangi. Demak masih di bawah kerajaan Majapahit. Kedatangan bangsa Portugis yang ingin menyebarkan agama Katolik dan juga menguasai Malaka yang dianggap menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Terima, ada berita kalau sekelompok orang menguasai Malaka. benar si Prabu, bangsawan Malaka telah datang kemari untuk meminta bantuan. Baiklah, akan kusampaikan kepada Aceh untuk membantu kita dalam penyerangan Malaka. Baiklah, siapa yang akan memimpin pasukan kali ini? Aku menunjukmu untuk memimpin serangan ini sebagai panglima besar Demak. Baiklah, suatu kehormatan berpasti kepada kerajaan. Perlawanan yang dilakukan oleh Adipati Yunus mengalami kekalahan pada saat melawan Portugis, sehingga pasukan Adipati Yunus melarikan diri ke Jepara. Kemudian pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan yang menjadikan Demak memiliki peran yang semakin penting peranannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Giridhawardhana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Giridhawardhana.
Aku mendengar bahwa Prabu Kertabumi telah berpulang karena penyerangan yang dilakukan oleh Yahana Wijaya. Aku turut berduka cita atas kejadian tersebut, anak Mas Patah. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Sekaranglah saatnya untuk mengambil kepemimpinan di tanah Jawa. Dengan restu para Sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Giridawardana. Benar Kanjeng Sunan, kulo di sini meminta restu untuk melawan Gijawarna. Aku akan mengambil pemimpinan dengan para rakyat dan prajuritku. Aku akan mendukungmu, anak Mas, selama kau berkehendak atas kebenaran dan demi Allah. Matur suwun Kanjeng Sunan. Wahai segenap penduduk Ladawangi, Majapahit telah jatuh di tangan Kerdawana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah mangkat. Kita sudah sekian lama membentuk menjadi sebuah kelompok, sebuah penduduk, sebuah jamaah yang memikul beban risalah Islam. Sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman kita. Segenap prajurit siap berdiri di garis depan, Kanjeng Gusti. Bagus sekali, akan tetapi kita membutuhkan banyak kekuatan. Yang ada diharapkan semua penduduk Ladawangi, prajurit, petani, pedagang, dan kita mempunyai udur untuk berangkat perang. Kulo siap mangkat Kanjeng Gusti. Wes aku ya melu nangkat agawane Tuhan ngapet melu aku. Kulo juga ikut Kanjeng Gusti. Saya akan menyiapkan kuda-kuda terbaik. Siap berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbak Kim, kamu ikut perang kenapa? Lah iya, kita harus ikut juga. Lah siapa nanti yang menyediakan makan untuk mereka siapa? Kalau tidak ada yang menyiapkan makan ketika perang, mereka lapar gimana? Aku juga tahu sedikit obat-obatan, nanti bisa mengobati yang terluka. Lagi pula, bojoku juga ikut perang. Aku gak ditinggal di rumah. Cie. Ya wis, ayo cepet-cepet biar gak ditinggal. Peperangan berjalan sengit. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Prajurit Giridawardana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan.